kenapa tadi di poin utama saya menuliskan cari topik sesuai kesenangan. Dari semua kalangan manapun masih bisa diambil gitu loh. Tergantung kita fokusnya di mana, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswanya bertambah 24. Oke. Hari ini kita bakalan campur yang berkaitan dengan mata kuliah saya juga, yaitu komunikasi bisnis sama komunikasi pemasaran terpadu. Nah, itu saya menghadirkan beberapa bintang tamu. Kemarin hari Selasa kemarin kita sudah kedatangan Pak Samsul dari Times Indonesia. Hari ini kita juga kedatangan dari teman-teman narasumber lainnya. Masih tetap ada di industri media, yaitu ada Bapak Wira selaku dari media Yes Online sama Bapak Bayu yang dari Kelas Bugar, salah satu media juga di bidang kesehatan dan lifestyle ya Mas. Apa? Kebugaran. Nah, nanti kita cerita aja sama Pak Wira dan Pak Bayu ya. Oke, mahasiswanya udah 24. Teman-teman semuanya video harap dinyalakan. Kita bakalan diskusi dan sharing-sharing dulu nanti di sini. Kita mulai aja ya langsung. Oke. Kita mulai dari siapa dulu? Bapak Wira dulu aja. Boleh? Oke, silakan Bapak Wira. Ini Yes Online, silakan diceritakan dulu sejarahnya seperti apa. Terima kasih Pak Yusuf untuk atas waktunya. Langsung saja ya. Nama saya Wira Asri Nugroho. Oh iya, saya lahir di Tulungagung dan besar di Surabaya. Sedikit sedikit tentang Yes Online, yang dimana Yes Online ini adalah media untuk lebih ke ini ya, lebih ke anak muda, terus kalau dibilang milenial sih, kalau sekarang kita milenial mencakup semuanya ya. Milenial batasan umur, bahkan orang yang di atas umur 30 masih bisa mengikuti milenial gitu. Betul, Pak Yusuf ya. Nah, jadi kita lebih ke ini sih, lebih ke untuk medianya, untuk bisnis teman-teman milenial, teman-teman anak muda, ya kan. Teman-teman muda yang ini kan sekarang kan lagi banyak sekali nih yang punya usaha, ya kan. Nah, kita mengangkat di situ untuk update-nya mereka, usahanya mereka apa, terus kita untuk lifestyle-nya anak muda seperti apa, lebih seperti itu. Gitu. Nah, kita untuk media ini sendiri, kita ada webnya juga, ada web, Instagram, sama YouTube, yang dimana itu nanti kedepannya kita lebih eksis lagi, kita lebih bisa mendongkrak ataupun mengangkat untuk teman-teman partner untuk industri kreatif, yang dimana di situ isinya anak-anak muda tadi. Gitu. Kita ada beberapa liputan juga yang ada kita posting di YouTube juga, kita unggah, terus di Instagram kita juga mengupdate untuk hal-hal ya itu tadi, kembali lagi ke milenial itu, seperti itu. Mungkin ada materi Pak, ini kan kuliah tamu. Oh gitu. Yang bisa disampaikan. Kalau untuk ini boleh pakai ini screen sekalian. Ya, monggo di share screen yang punya Yes Online. Oke, sambil menunggu share screen-nya. Sebenarnya ini videonya Adpreneur ya. Jadi kita sebenarnya kolaborasi kuliah hari ini itu dengan beberapa teman yang ada di sini, salah satunya Adpreneur University, Adpreneur sama dosen luar biasa. Ini salah satu studio dari Adpreneur. Makanya ini beda sama kelas kita sebelumnya ya, karena kita sudah ada di studio. Oke, sudah belum? Belum. Nah, jadi teman-teman nanti bisa sharing-sharing masalah media dengan dua narasumber ini. Kalau kemarin cuma satu, nah sekarang datangkan dua orang karena kita ada di studio. Jadi nanggung sekali kalau satu orang. Jadi dua orang. Nah, belum.
Mundur. Oke, sudah. Monggo, silakan. Nah, langsung saja saya mulai untuk perkenalan Yes Online. Jadi gini, untuk Yes Online sendiri, kita ada untuk kantornya kita di Nginden, Intan Timur, F116. Jadi di belakang ini ya, di Kosa ya, teman-teman tahu ya pasti ya. Teman-teman, kita kita punya kanal YouTube, kita punya untuk Instagramnya, dan kita lebih ke webnya. Bisa next. Nah, untuk Yes sendiri ini ada ininya ya. Apa istilahnya Pak itu? Tagline. Tagline-nya. Mohon maaf. Untuk tagline-nya sendiri kita lebih ke youth, energy, sama spirit. Nah, kembali lagi kan? Yes. Iya kan? Kita artinya Yes itu adalah youth, energy, dan spirit. Nah, untuk youth, energy, spirit ini berarti kita lebih ke anak muda yang masih mempunyai semangat. Di preview ya Pak. Oh iya, saya ulangi lagi ya. Untuk dia sendiri ini lebih ke anak muda itu tadi, lebih ke yang anak muda yang energik dan masih mempunyai spirit. Kita di situ memberikan semangat, memberikan wadah, memberikan media untuk apa sih? Nah, untuk mempromosikan ini produk-produk dari teman-teman, katakan seperti itu. Terus update apa lagi yang tentang usahanya teman-teman yang anak-anak muda ini yang masih memang bergelut dan di era pandemi ini memang bisa benar-benar bertahan. Kan gitu. Solusinya apa dan motivasinya apa? Kita di situ kita ambil untuk apa namanya istilahnya kiat-kiatnya mereka. Kita di situ. Jadi dengan adanya Yes Online ini kita memberikan wadah, kita memberikan support bagi teman-teman yang anak-anak muda ini biar orang-orang itu tahu bahwa anak-anak muda sekarang ini tidak melulu hanya untuk menghabiskan waktunya. Biasanya kan anak muda kan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang produktif. Nah, ini lebih ke hal-hal yang produktif. Next. Next. Nah, ini websitenya kita. Untuk websitenya di www.yesonline.id ya kan, nanti bisa diakses, bisa dilihat di situ. Nah, kita kan untuk Yes Online sendiri ini kita mulai dari awal tahun 2019 yang 2020 kita Desember itu mulai dari tanggal 30 sebenarnya. Kita tanggal 30 itu kita mulai start di Instagramnya kita, untuk webnya kita mulai dari tanggal 7 Januari. Jadi 2020. Jadi kita bisa dikatakan masih baru ya Pak ini. Nah, dari sini kita berusaha untuk memaksimalkan untuk update tentang berita-berita yang berhubungan dengan kembali lagi ke anak muda lagi, untuk bisnisnya anak muda seperti apa, untuk lifestyle-nya seperti apa, bahkan event-event pun untuk teman-teman yang apa namanya kolaborasi seperti itu, event-event tentang UMKM kita ada semua di sini seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat sendiri lah di websitenya. Oke, next. Nah, ini kemarin kebetulan dengan Adpreneur Re yang ada hubungannya dengan Adpreneur Re ini, kita kemarin ada acara Adpreneur Camp. Ya, Pak Yusuf juga hadir kemarin ya di sini ya sebagai narasumber juga, sebagai untuk apa namanya Pak? Apa itu? Ini untuk menghubung apa namanya moderatornya juga di sini. Nah, juga. Iya. Jadi di sini kemarin itu kita mengumpulkan untuk kolaborasi semua pelaku ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Nah, ini kemarin salah satu apa ya istilahnya kayak hiburan ya kemarin dari teman-teman Adpreneur Camp ini ya, kita mengumpulkan teman-teman. Kita di sini kita posting juga. Nah, karena apa? Itu juga berhubungan dengan tujuan kita yang lifestyle tadi, ada eventnya ada, terus dari segi bisnisnya ada, dari kembali lagi ke anak muda. Untuk next-nya. Nah, ini untuk Instagramnya, ini Instagramnya
cuma sekilas saja ya. Nanti bisa dikunjungi langsung untuk Instagramnya kita. Langsung follow aja. Jadi nanti di situ ada update apapun itu kita tahu. Nanti ada giveaway nggak, Pak? Nah, kalau untuk giveaway ini kita menyusul karena giveaway kita rencana kemarin di webnya dulu. Ketika di webnya nanti kalau sudah web sudah ada baru kita lanjut ke Instagram sama YouTube-nya. Kemarin kita bekerja sama dengan beberapa klien, ya kan, ada dari hotel juga, ada dari wedding organizer juga. Jadi giveaway-nya mungkin berhubungan dengan itu lah. Gitu. Jadi ditunggu aja. Nanti pasti ada giveaway-nya juga. Next. Ini kanal YouTube-nya kita. Ya. Kalau untuk subscribe kita masih belum sampai 1000 ya ini. Ini kita masih OTW. Iya, hampir. Jadi kita lebih kalau untuk YouTube-nya sendiri kita benar-benar istilahnya memilah dan kita tidak semuanya kita masukkan untuk semua berita-beritanya tadi. Next. Nah, di sini untuk media sendiri kita kan lebih di era sekarang ini digital ini kan kalau untuk media konvensional itu lebih ini ya mungkin untuk peminatnya masih ada tapi lebih orang itu live in hand. Jadi apa-apa itu lewat handphone udah istilahnya sudah bisa mengakses semuanya. Jadi kayak dulu media konvensional adalah mulai dari yang media cetak, untuk media televisi pun kita harus update di situnya. Nah, sedangkan sekarang lebih ke live in hand dari satu handphone ya kan, handphonenya sendiri. Di handphone kita bisa akses. Nah, makanya di situ kita yakin untuk media Yes Online ini kita bisa mengembangkan dan kita bisa lebih lebih ke benefit sama profit dapat nanti di situ. Ya. Bisa dilanjut. Nah, ini kita mendesain untuk webnya sendiri lebih sederhana karena apa? Kita sekalinya mengakses web itu sekali buka, kita langsung menghadirkan di situ menunya semuanya ada. Kita langsung bisa baca, kita tanpa harus masuk ada ads-nya dan lain-lain. Kita masuk di menu yang ada di situ mulai dari event, ada lifestyle, ada bisnis, ada seperti itu. Nah, sinergi untuk antar platform sementara ini kita dari website, Instagram sama YouTube. Nah, untuk kedepannya kita akan membuat di Facebook sama Twitter. Oh, ya. Mungkin ke Mas Bayu dulu ya. Iya. Ya, mungkin Mas Bayu ini foundernya dari Kelas Bugar. Nah, Kelas Bugar mungkin bisa diceritain Mas Bayu apa Kelas Bugar? Oke, terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Jadi perkenalkan nama saya Bayu. Saya lahir di Gresik. Saya juga status saya juga masih mahasiswa sama seperti teman-teman. Jadi di sini saya memposisikan diri saya sebagai sesama mahasiswa. Jadi saya mengajak teman-teman di sini untuk kita nanti diskusi ya. Jadi saya share experience saya nanti ketika setelah kami berdua sebagai narasumber menyampaikan suatu materi, nanti keinginan kami adalah teman-teman mahasiswa bisa proaktif untuk diskusi masalah ini gitu. Kemudian tentang Kelas Bugar ya. Kelas Bugar adalah suatu media mengenai solusi hidup sehat dan bugar. Nah, Kelas Bugar sendiri ini didirikan juga masih terhitung baru Pak. Jadi Kelas Bugar mulai dibentuk bulan Juli tahun ini. Iya, Juli tahun ini pertengahan. Itu juga berangkat dari permasalahan atau situasi pandemi di sini. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya sebagai praktisi olahraga juga, saya melihat animo masyarakat, terutamanya di Indonesia, bagaimana habitnya untuk lebih aware tentang kebugaran, tentang kesehatan. Jadi saya melihat banyak orang yang makin kesini itu lebih banyak pergi berolahraga, entah itu di rumah, lewat komunitas, maupun di gym. Nah, kemudian datangnya situasi pandemi itu membuat masyarakat Indonesia hanya di rumah saja.
Kemudian tidak bisa berangkat ke gym atau bisa sembarangan keluar lewat komunitas, latihan bareng, dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari situ saya akhirnya muncul suatu ide untuk menciptakan atau membuka suatu media. Nah, dalam hal ini masih berbasis di Instagram. Jadi, kami di kelas bugar ini itu memberikan suatu edukasi atau suatu informasi tentang gaya hidup sehat, kemudian tips olahraga yang bisa dilakukan di rumah, contohnya, kemudian tips diet, bagaimana diet yang benar, bagaimana diet yang efektif, kemudian untuk pola istirahat, semua aktivitas yang menunjang untuk hidup sehat itu sendiri, itu kelas bugar. Jadi untuk sementara ini basisnya masih di Instagram, yaitu Instagramnya ID-nya @kelas.bugar. Sebenarnya kami sudah punya channel YouTube. Cuman untuk sementara ini memang belum kami fokuskan ke sana. Jadi fokusnya sementara masih di Instagram. Dan rencana kami beberapa bulan ke depan, kemungkinan akhir tahun ataupun awal tahun depan, kami mengusahakan untuk membuka atau membuat websitenya. Seperti itu. Nah, ini slide-nya masih punya online. Dari Mas Bayu ada slide-nya nggak? Ada. Diganti slide-nya yang kelas bugar. Nanti kita lanjut dengan Bapak Wira. Siap. Gantian dulu, Pak. Oke. Ini yang datang berapa orang ini? 42. Nanti saya minta tolong di capture ya buat absensi. Nanti teman-teman yang mau nanya langsung aja di kolom chatting. Nanti nanya-nanya kita di kolom chatting. Atau bisa langsung raise hand, langsung nanya. Oke. Ini studionya Artpreneur.red. Kalian bisa follow Instagramnya juga. Di situ kita banyak kegiatan. Jadi teman-teman para pelaku industri kreatif semuanya berkumpul di situ. Kalian punya usaha, kalau kalian butuh ilmu tentang dunia kreatif, ekonomi kreatif, sama UMKM, bisa langsung menghubungi ya. Instagram di situ. Ada Instagramnya. Ada wadahnya sendiri. Ada wadahnya sendiri. Langsung. Kalau Artpreneur sendiri juga sama tempatnya teman-teman, banyak mahasiswanya juga, banyak teman pelaku, banyak usianya banyak 20-an, dari awal 20-an sampai 30-an. Kalau Bapak sendiri berapa ya? Kan termasuk di sini juga, Pak. Saya masih muda. Yes. Sudah slide-nya belum ya? Di next aja, Di next. Kak. Iya. Nah, jadi itu pakai ini transisi animasi. Monggo. Oke. Mas Bayu. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Jadi sebelum saya membahas materi yang akan saya sampaikan, tadi tentang media for business udah disampaikan sama Pak Wira. Jadi kali ini saya lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana sih untuk menulis ya, basic untuk menulis, dan media sendiri kan juga diawali dari tulisan dan basicnya memang tulisan ya Pak. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan suatu materi atau pengetahuan tentang bagaimana sih langkah awal untuk menulis dengan baik. Jadi ini saya rangkum tulisan ini, jadi tulisan apapun mulai dari buku, majalah, media cetak ataupun online itu saya rangkum untuk basic yang sama secara konvensional. Tipsnya bagaimana? Oke, next. Oke, yang pertama adalah pilih topik yang kamu kuasai. Jadi saya rasa ketika di usia seperti ini ya, teman-teman mahasiswa itu masih tinggi-tingginya ya Pak ya biasanya. Ketika mahasiswa masih dalam lingkungan akademika itu biasanya
Energinya Iya, besar. spiritnya tinggi, Iya, kemudian iya. ideologinya lagi kenceng-kencengnya. Sama kayak tagline-nya Yes or No. Iya, lagi kenceng-kencengnya ya. Energik dan spirit. Oke. Nah, di situ biasanya teman-teman mahasiswa kan juga pasti pengen menulis, suka membaca. Nah, biasanya ada beberapa teman-teman mahasiswa, sedikit ataupun banyak, itu biasanya kebingungan. Saya suka membaca, tapi untuk memulai menulis itu susah, gimana ya gitu. Jadi saya merangkumnya dalam 7 tips untuk memulai menulis. Yang pertama, pilih topik yang kamu kuasai. Jadi ketika teman-teman suka dengan suatu hal, 1 atau 2 hal, pasti teman-teman juga interest ke situ. Nah, ketika teman-teman punya modal interest, pasti dia suka belajar. Jadi ketika dia udah ada interest nih ke bidang A, kemudian saya pengen nih nge-blow up atau menulis, mempublikasikan hal A itu dalam sebuah tulisan. Nah, ketika dia awalnya nggak punya modal nih untuk menulis atau experience tentang menulis, pasti dia belajar. Pasti dia nyari referensi untuk membuat tulisan itu. Karena dia sudah punya basic, yaitu suka sama hal yang pengen diangkat. Iya, passionnya di situ gitu. Jadi yang pertama adalah pilih topik yang kamu kuasai. Kemudian yang kedua adalah tulislah kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan ini juga penting. Jadi kerangka tulisan itu biasanya kan meliputi apa yang mau kamu tulis, kemudian tulisan dari pertama ke selanjutnya, atau dalam contoh kecil ketika teman-teman ingin membuat esai, itu ketika ingin membuat esai pasti kan ada rencana, ada kerangka konseptualnya atau kerangka tulisan itu tadi. Jadi tentukan dulu topiknya apa. Dari topik itu tadi pasti teman-teman juga mengetahui lokasinya di mana, kemudian objeknya apa aja yang terlibat di dalam ekosistem tersebut, kemudian permasalahannya apa, kemudian yang terjadi di situ apa. Nah, di situ harus dirangkum. Ketika sudah tahu poin-poin utamanya, itu teman-teman bisa menjabarkan gitu. Kadang kan teman-teman di dalam situasi ataupun kondisi yang dia terlibat di dalam situ, kemudian dia tertarik dalam suatu permasalahan di lingkungan itu, mendadak dia biasanya punya ide. Benar ya Pak ya? Punya ide. Tapi ketika dia udah balik ke rumah atau balik ketemu sama orang-orang lain, pasti dia udah lupa ya? Hilang, idenya hilang. Nah, makanya dari situ, tips dari saya, ini sudah masuk di tulislah kerangka konseptual, itu saya sarankan teman-teman harus sedia yang namanya handbook, karena kecil dan bisa ditaruh di mana aja. Kalau nggak mau ribet, bisa pakai HP. Di HP kan ya ada note-nya. Jadi tulis aja. Kalau handphone kan pasti teman-teman bawa handphone di mana-mana ya. Nah, di situ teman-teman bawa dan selalu bawa itu. Karena ketika ide, saya yakin pasti ide yang bagus itu biasanya muncul kapan saja dan di mana saja. Nah, ketika teman-teman ada ide, muncul suatu ide, langsung buka note di handphone ataupun lebih bagus bawa handbook, kemudian tulis poin utamanya saja. Nah, ketika itu balik ke rumah ataupun ketika ada waktu senggang ataupun apapun itu yang membuat teman-teman lebih nyaman kondisinya, kemudian coba buka lagi catatan itu. Kemudian kamu baca dan coba jabarkan di situ. Itu pasti lebih mudah untuk menulis atau membuat kerangka suatu tulisan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah riset data. Nah, riset data ini juga nggak kalah penting. Apalagi di dalam segmen ini yang kita sampaikan adalah media. Jadi ketika kita bicara tentang media, datanya kan harus reliable, faktual, dan lain sebagainya ya. Karena itu beberapa syarat untuk menulis di dalam kolom media. Nah, riset data ini penting banget. Dan riset data kan terdiri dari 2, data primer maupun sekunder.
Yang primer berarti kita langsung ke narasumber, wawancarai atau apa gitu. Sama seperti teman-teman dalam hal kecil, ketika mahasiswa, teman-teman terutama cowok ya, teman-teman suka nongkrong di warung kopi maupun kafe. Nah, biasanya topik-topik dalam anak muda ini kan nggak jauh dari sosial politik, pergaulan dan lain sebagainya. Nah, itu sudah termasuk dalam riset gitu. Ketika teman-teman ngobrol sama sesama teman yang mungkin di universitas lain, yang tinggal di daerah luar kota Surabaya, yang kebetulan mungkin di sana ada suatu permasalahan yang membuat teman-teman tertarik. Nah, itu juga termasuk ke riset data. Kemudian yang kedua, riset data sekunder. Nah, itu teman-teman bisa lihat lewat video, sosial media, dan lain sebagainya. Di situ pasti teman-teman aksesnya juga pasti lebih mudah. Karena sekarang ketika muncul berita, itu langsung cepat di sosial media, entah itu di kolom internet seperti Google ataupun sosial media yang lain gitu. Nah, dari situ akhirnya teman-teman lebih mudah riset data dan akhirnya juga lebih memudahkan teman-teman untuk memulai menulis gitu dari situ. Kemudian selanjutnya tuangkan tulisanmu. Nah, tuangkan tulisanmu di sini adalah hampir sama seperti tulislah kerangka konseptual. Jadi ketika teman-teman sudah memilih topik yang disenangi, kemudian membuat kerangka konseptual dan yang ketiga adalah riset data. Nah, ketika teman-teman sudah mengantongi 3 hal ini, langsung tulislah. Tulis tulisan yang kamu bisa. Jadi apapun itu tulisannya, yang penting tulis dulu. Jangan khawatir kualitas tulisan teman-teman itu baik, buruk dalam catatan yang maksudnya kalimatnya ya, bukan isinya yang sara ataupun yang sarkas kayak gitu, bukan ya. Yang dimaksud bagus, baik atau buruk, maksudnya kualitas tulisannya dalam bentuk bacaan itu nggak perlu diperdulikan dulu. Yang penting tulis dulu. Karena ketika nggak mulai untuk ditulis, itu biasanya teman-teman lupa dan passionnya atau spiritnya untuk menulis itu kadang hilang gitu ketika tidak segera dimulai kayak gitu. Kemudian selanjutnya next. Nah, ini selanjutnya adalah setelah teman-teman sudah memulai menulis, katakanlah dalam hal ini contoh menulis esai atau artikel yang mau dimasukkan ke media. Tulislah dulu, kemudian tutup tulisan itu. Nah, suatu saat itu coba dibuka lagi. Karena ketika teman-teman menulis tulisan yang pertama, kemudian teman-teman masih tetap suka membaca dari referensi aliran buku A sampai Z, itu pasti teman-teman menyimpan atau merekam pustaka kata. Jadi ketika teman-teman seiring teman-teman sering membaca buku atau literatur lain, ketika teman-teman membuka lagi tulisan yang pertama tadi, itu biasanya teman-teman mulai peka gitu. Ada kalimat yang kurang bagus untuk dibaca ataupun pemilihan kata yang lebih tepat atau lebih baik, itu teman-teman biasanya lebih peka untuk membacanya. Jadi di tahap ini cek kembali tulisanmu adalah untuk membuat teman-teman sebagai editor dalam tulisan teman-teman sendiri. Jadi pasti ketika tulisan pertama kemudian direvisi menjadi tulisan yang kedua atau direvisi lagi, itu pasti hasilnya juga lebih bagus lagi gitu. Karena seiring teman-teman baca literatur yang lebih banyak, otomatis kualitas tulisan teman-teman juga lebih bagus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagikan tulisanmu kepada kerabat terdekat dan teman. Nah, ini juga penting. Fungsinya apa? Sebelum teman-teman
publikasi tulisannya di suatu media massa ataupun di iya ya benar di media massa apapun, internet, cetak, televisi ataupun lainnya, itu penting untuk membagikan kepada orang-orang terdekat. Fungsinya apa? Untuk teman-teman tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Itu untuk membuat kekuatan atau jiwa dalam tulisan teman-teman ini mendapatkan pasar yang lebih bagus gitu loh. Makanya di sini saya sarankan bagikan tulisan ke orang terdekat, karena dari orang terdekat kamu dapat masukan yang sangat-sangat membangun untuk menciptakan atau menuangkan suatu tulisan yang sangat berkualitas. Kemudian yang terakhir adalah bagikan di media sosial. Nah, ketika teman-teman udah final, jadi mulai dari tahap 1, 2, sampai tahap ke-6, nah sudah merasa, wah tulisanku ini udah siap nih dipublish di media massa gitu. Itu langsung aja disetorkan ke manapun ya. Mungkin salah satunya juga bisa di medianya di Yes Online, karena Yes Online udah bergerak duluan ya. Dan sangat tepat juga karena segmennya juga tentang anak muda gitu. Karena saya mengalami sendiri, saya juga masih muda ya kan, masih mahasiswa sama teman-teman, sama kayak teman-teman. Jadi spirit kita untuk dikenal, terutama karya kita dalam bentuk tulisan itu pasti sangat tinggi. Karena ketika kita mahasiswa, semangat kita untuk menulis itu saya yakin sangat-sangat tinggi gitu loh. Menulis dalam segmen apapun, entah itu sosial, politik, kemudian seni, dan lain sebagainya, itu saya yakin pasti sangat tinggi. Nah, di sini mumpung teman-teman masih di dalam lingkungan akademika, pasti teman-teman juga ketemu sama dosen-dosen yang berkualitas. Di situ teman-teman bisa ambil ilmunya dari dosen-dosen tersebut, kemudian dari senior yang mungkin pengalamannya lebih banyak, itu ambil experience di situ, kemudian diimbangi dengan baca literatur, dari situ mulai menulis, dan saya yakin teman-teman juga pasti akan bisa menulis dan bisa menciptakan tulisan yang berkualitas gitu, yang outputnya bisa dimasukkan ke media seperti itu. Ya, jadi seperti itu Pak Yusuf materi yang saya sampaikan. Nanti selebihnya kita bisa diskusi lebih lanjut untuk masalah ini. Ini kalau dari Mas Bayu lebih ke menulis ya, copywriting medianya. Jadi memang lengkap banget lah. Di sini kan ada Mas Wira nih yang bakalan memberikan wadahnya untuk menulis itu seperti apa. Mungkin nanti dilanjut dulu Mas Wira yang tadi. Boleh? Yang silakan. Slide-nya Yes Online lagi. Pak, saya sambil minum ya? Silakan. Dari tadi kita sudah minum. Ya teman-teman, nanti ini sudah ada beberapa pertanyaan, nanti dulu aja ya. Kita dari Yes Online dulu, dari Bapak Wira dulu untuk menyampaikan materinya. Jadi ada beberapa materi yang mengenai gimana sih caranya menjalankan media online ini seperti apa. Nah, lanjut. Silakan Pak, monggo. Nah, saya lanjut tadi sampai di ini ya, sinerginya ya. Nah, untuk sinerginya sendiri antar platform kita masih ada di website, IG sama YouTube. Nah, kedepannya kita pasti akan berkembang di Facebook ataupun di Twitter, karena untuk Facebook sendiri kan sekarang kayak ini ya, memang masih pengguna dari beberapa sosial media ini memang ada perbedaannya ya, tapi yang lagi naik ini kan benar-benar ya, lagi ngehits ini kan Instagram sama YouTube ini. Iya, nah benar. Twitter pun ini, kalau saya punya Twitter tuh dari 2013 sampai sekarang ini kayaknya dia lagi naik lagi Twitter. Nah, ini kita kedepannya mau coba untuk lebih ke Twitter mungkin ya. Jadi website itu nanti akan terhubung dan saling nge-link untuk di sosial medianya. Nah, untuk explore konten, kita lebih ke ini tadi, anak muda, kita kembali lagi. Jadi kita explore semua konten, meskipun itu masuk di politik pun, tapi kita pandangannya berbeda. Politik untuk di anak muda ini seperti apa sih, kan gitu. Jadi kita tidak lebih ke yang politiknya. Nah, lebih ke praktisnya itu kan. Nah, untuk bisnis pun juga gitu. Kita lebih ke anak muda. Jadi biar untuk motivasi itu tadi kembali lagi, kita
bagi anak muda ini kiat-kiatnya apa sih? Masa ya setelah lulus, habis itu kita mau menunggu untuk panggilan masuk sini, masuk sana dan lain-lain. Selama kita kuliah, untuk pengalaman dari saya sendiri pun, saya coba-coba untuk membuka usaha sendiri. Saya punya mengembangkan usaha sendiri yang dimana meskipun tidak lanjut, tapi kan di situ ada beberapa pengalaman di situ. Nah, untuk desain sendiri kita lebih atraktif dan interaktif, jadi kita lebih simpel, menarik untuk anak muda seperti itu, ya kan. Terus menggiring berita dari sosmed itu tadi ya. Jadi dari web, dari beritanya, nanti kita di situ akan menggiring ke beberapa sosmed itu. Nah, disitulah keluar yang namanya bisnis itu nanti ke depannya. Itu. Next, bisa lanjut dulu. Nanti kalau untuk masalah bisnis saya jelaskan lagi. Ini bisa lanjut. Ini tadi left in hand tadi jadi satu, apapun itu ya kan. Next. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaannya dulu sama sekarang ini kan sudah saya sampaikan dari awal tadi. Bagaimana sih internet itu merubah keadaan kita yang sekarang, ya kan? Kita sekarang apa-apa serba kalau nggak cari di Google, ya kan, di sosial media, kalau nggak gitu di web apa, kalau nggak juga di kanal YouTube itu pastinya. Sedangkan dulu itu sedikit kita tanya ke orang dekat, tanya ke orang tua, kayak gitu kan. Ini saya ambil salah satu contoh memasak, ya kan. Memasak dulu itu istilahnya kalau di cewek itu ya, di teman-teman muda, mbak-mbaknya atau ini biasanya dituntut harus bisa memasak. Nah, ini kan biasanya bingung untuk menu masakan harus pakai resep apa sih? Biasanya telepon ibunya, apalagi anak kos ini yang pengen masak gitu kan, tanya. Nah, sekarang dulu tanya, telepon ya kan. Mama resepnya apa bla bla. Nah, sekarang enggak, kita tinggal angkat handphone ya kan, kita browsing di situ, kita sudah muncul. Kita bisa sekarang. Nah, lebih ke istilahnya internet itu gimana sih membawa perubahan di hidup kita. Next. Nah, ini biasanya kalau seperti ini untuk jual beli. Nah, ini kan bisnis juga ini. Ini biasanya lebih ke ini ya, ke cowok-cowok ini, ke mas-masnya, bapak-bapaknya ini. Jadi dulu kita itu kalau mau menjual, katakanlah kita bisnis, katakanlah istilahnya maklar ya, maklar mobil, motor kayak gitu. Kita kan harus pasang iklan di koran. Nah, sedangkan untuk budgetnya sendiri itu terlalu besar sekali. Nah, kita sekarang ya kan, kembali lagi internet merubah semuanya ya kan. Kita cukup posting di Instagramnya kita ya kan, ataupun di sosial media, di Facebook kita, di Twitter, bahkan di webnya Media Yes Online pun itu nanti ada untuk iklan juga di situ. Nah, kayak gitu. Saya sedikit ini ya, sedikit menyisipkan promosi ya. Promosi. Nah, di situ. Nah, sekarang kan kita dari sosial media itu kita sudah bisa mengemas semuanya gitu. Jadi media adalah sekarang itu jantungnya ya Pak, istilahnya ya. Dan apapun itu lewat media. Bisa di next. Nah, ini yang lagi lagi viral ya. Ini. Ini kan anak-anak sekarang ini kan, anak kecil ini kan dulu itu ya keluar rumah, main kelereng, main bola, dicariin ya kan. Sore nggak pulang, dicariin ya kan. Nah, sekarang apa-apa di rumah dan di rumah main game dan gitu. Bahkan anak sekelas masih SD itu pun dia sudah punya akun sosial media. Seperti itu. Dia mau posting apapun itu. Itulah kecanggihannya dari ini malah sudah keluar lah ya. Ini malah keluar karena apa? Kebalikannya. Nah, itu tadi dia diam di rumah, akhirnya sosialnya itu dia ya udah lewat handphone itu tadi lah. Sedangkan kita dulu di zamannya kita ya kan, Pak. Itu kita selalu ketemu dengan teman-teman ya kan, sampai pulang nggak tahu waktu gitu kan ya. Nah, sekarang nggak tahu waktunya adalah di rumah gitu loh. Nah, kenapa sekarang untuk orang tua itu malah lebih bingung gitu loh, worry dengan adanya anak di rumah cuma pegang handphone. Nah, dulu ketika anak keluar dari rumah pulang telat itu pasti dicari. Nah, worry-nya nanti kita bisa bahas di slide berikutnya. Seperti itu. Next. Nah, ini semuanya pakai aplikasi, semuanya pakai istilahnya semua perusahaan besar-besar ya. Sekarang ini
mulai dari untuk bisnis perhotelan, ya kan, bahkan untuk musik sendiri. Dulu kan di zamannya kita kan kita download dulu Pak ya, kita download dulu, kita masukkan di handphone. Nah sekarang sudah jadi bisnis yang dimana satu aplikasi di situ sudah ada streaming, mulai dari lagu, mulai dari radio, podcast, bahkan ada juga di situ. Dan dia di situ media semua bisnis, ya kan, aplikasi untuk online, untuk ojek online pun ada di situ. Nah, bahkan untuk mencari jodoh pun ada Pak. Oh. Iya. Yang terakhir itu ya. Iya, yang terakhir Pak. Jadi kembali lagi, semua media adalah bisnis. Nah, itu kenapa Yes Online ini memberikan wadah dengan apa namanya istilahnya, ya tidak hanya wadah, tapi itu nanti akan menjadikan platform, ya? Iya, partner platform yang dimana kita saling dapat untuk apa namanya benefit dan untuk profitnya juga, seperti itu. Bisa next. Ini sama ya untuk teknologinya. Jadi teknologi semua kedepannya bakal itu tadi serba apa namanya internet, berhubungan dengan internet, media dan live ini itu tadi. Bisa next. Next. Oke. Nah, untuk media apa Yes Online sendiri, kita di sini mencari dalam artian untuk menggali informasi, menggali untuk apa namanya kebutuhan dari pasar yang sekarang, ya kan? Yang dimana kita itu ini untuk medianya ini mau dibawa kemana dan untuk bisnisnya lari kemana, ya kan? Jadi kita research dulu, terus mapping marketnya kita kan lebih ke arah anak muda ya Pak ya, lebih ke anak muda, ya kan? Terus kita memplanning, merencanakan apa sih kedepannya untuk apa namanya kita memberikan keuntungan dari platform-platform yang kita punya dan dengan klien-klien kita yang kita untungkan juga di situ. Nah, akhirnya di situ kita membuat sebuah konten yang dimana konten tersebut bisa diaplikasikan ataupun diposting di web kita, Instagram dan YouTube. Nah, ketika konten itu sudah selesai, sudah jadi, kita memberikan konsepnya kepada kliennya kita dealing dengan klien sesuai dengan kebutuhannya mereka, dari kita menggali tadi kebutuhan mereka itu apa, kita buatkan konten yang dimana konten itu mengangkat untuk pasarnya mereka juga gitu. Ambil salah satu contoh, kemarin kebetulan saya sempat ketemu dengan orang perhotelan kebetulan di Java Paragon itu kemarin. Nah, untuk perhotelan kan akhir-akhir ini karena pandemi kan mereka benar-benar ini ya apa namanya bisa terdampak. Nah, dampaknya sangat benar-benar hebat gitu loh, besar. Nah, terus saya iseng-iseng nih Pak, saya tanya di situ kebutuhannya mereka ini gimana di pandemi kayak gini. Nah, saya sebenarnya lebih ini sih Pak, katanya mereka itu lebih ke promonya itu dikurangin, tapi gimana caranya menarik untuk para pelanggan customernya dia datang dengan sendirinya tapi lewat live in itu tadi. Nah, sekarang kan kebanyakan orang itu lebih lama di rumah, ya kan, di rumah saja. Nah, sedangkan kalau di rumah saja mereka pasti boring, jenuh, ya kan. Gimana caranya? Nah, dari insight dari apa namanya orang perhotelan ini bilang gini, Pak, daripada di rumah saja, ya kan, mending booking kamar hotel, ya kan. Mereka dapat fasilitas hotel, dia tidur di suasana yang berbeda seperti itu. Nah, akhirnya kemarin saya tarik untuk apa namanya, saya gali untuk informasinya, keinginannya Ibu apa sih kan gitu. Nah, kebetulan kemarin menyampaikan, ya saya cukup dengan iklan sih Pak sebenarnya sama konten. Jadi di situ dia mintanya konten yang dimana dia kan punya apa namanya istilahnya untuk video yang dimana untuk apa produk-produknya dia, ya kan, bikin konten tentang apa itu di Java Paragon itu ada fasilitasnya apa aja kan gitu. Terus dia juga bisa pasang iklan juga, akhirnya saya tawarkan di situ Pak. Nah, ketika saya tawarkan kemarin, beliau sangat antusias karena apa? Di samping kita mengunggah untuk apa sih siapa sih Java Paragon ini dan keadaannya seperti apa sih sekarang, kita posting di webnya kita, ya kan, tapi kita masih belum menulis untuk menaikkan dan kita nanti memberikan untuk apa namanya beberapa iklan di webnya kita, yang dimana nanti nge-link ke Instagram dan YouTube kita untuk sebagai kontennya itu tadi, seperti itu. Itu sebagian dari bisnis dari media Yes Online ini tadi gitu. Eksekusinya seperti itu Pak.
Bisa next. Oh ini. Ya, jadi untuk eksekusinya tadi kita bisa berupa foto ataupun video, ya kan. Nah, di situ nanti kita pasti punya timeline juga, Pak. Nah, timelinenya adalah di mana setiap harinya untuk Yes Online ini punya timeline untuk posting, entah itu untuk apa namanya beberapa tema-temanya yang ada di Yes Online, mulai dari lifestyle, terus mulai dari bisnisnya sendiri, mulai event kayak gitu. Jadi kita ada timelinenya masing-masing. Nah, seperti itu, Pak. Terus next. Copywriting ini berarti nanti berhubungan dengan tulisan ya? Iya, berhubungan dengan tulisan. Jadi nanti pasti ada copywriting-nya pasti ada, Pak ya. Jadi biar tulisannya kita nggak di ini ya. Jadi seperti itu dari Yes Online. Ada pertanyaan yang tadi di chat, pertanyaan mungkin bisa dibuka chatnya. Oke, ini waktu hampir menunjukkan jam 9. Kita ke sesi tanya jawab ya. Dibuka chatnya sih. Hilang. Bentar, chatnya hilang tadi. Handphone. Chatnya yang tadi. Ya ada. Tadi yang nanya langsung resen aja, langsung nanya langsung boleh. Chatnya hilang. Bisa di chat lagi mungkin. Ya. Oke, yang lain yang nanya, yang tadi ada 2 pertanyaan atau 3. Ini. Satu chat dulu nih, ada trigger apa yang membuat Mas Wira bisnis di bidang digital? Nah, ini mau dikumpulkan dulu apa langsung? Langsung dulu aja. Langsung ya? Ya, ini ada yang kedua buat Mas Bayu. Oh, pas tadi. Ya. Oke. Langsung saja ya? Ya, Mas Wira dulu aja. Nah. Jadi apa yang membuat Mas Wira bisnis di bidang media? Kembali lagi ke latar belakang saya sendiri. Nah, kebetulan untuk bisnis media ini untuk keluarga ya, keluarga saya background-nya adalah orang media. Yang dimana sebelumnya umi saya ini memang dulu sudah lama bergelut di bidang media. Nah, akhirnya dari situ kan apa ya istilahnya, saya sebenarnya dulu background saya sales sih, lebih ke sales sih. Nah, berhubung sekarang saya mulai pelan-pelan belajar dari umi saya, ya kan, gimana sih media itu seperti ini. Nah, saya tergabung juga di sini, ya kan, yang dimana di Adpreneur ini juga beberapa dari teman-teman UMKM juga, ya kan. Nah, dari situ saya punya inisiatif untuk saya mengembangkan media, dalam artian mengembangkan media buat apa? Nah, buat wadah teman-teman ini. Karena saya belajar dari orang tua saya sendiri pun, ketika orang tua saya mencari berita dan itu berita itu diposting, ya kan, diunggah. Nah, di situ terjadi apa ya istilahnya, orang mengenal, orang membaca, orang tahu gitu loh. Oh, beritanya seperti ini. Nah, saya pun juga punya keinginan seperti itu. Gimana caranya saya yang dimana saya punya komunitas ini untuk apa, teman-teman UMKM, anak-anak muda ini diketahui oleh orang-orang di luar ini. Akhirnya di situ saya membuat sebuah media yang dimana Yes Online ini salah satunya adalah wadah dari teman-teman tersebut, gitu loh. Jadi kita apa ya, membantu untuk eksis, ya kan, saling mengangkat, benar. Dari situ, itu motivasi saya dari situ. Yang pertama adalah dari orang tua saya, yang dimana orang tua saya dari media dulunya memang. Nah, yang kedua adalah dari komunitas saya sendiri, yang dimana teman-teman dari UMKM ini, ya kan. Akhirnya saya gimana caranya saya membantu untuk eksis juga dari teman-teman juga, ya kan. Nah, isi untuk konten-kontennya pun juga tidak kurang lebih tidak jauh dari lingkungan juga, gitu loh. Tentang anak muda yang sedang berbisnis ataupun dia sedang lifestyle-nya seperti apa, ya kan. Nah, sedangkan itu yang lagi apa ya istilahnya, untuk media-media yang lain ini masih belum beberapa
belum fokus. Jadi saya lebih fokusnya di situ. Berarti potensi bisnis media ini masih besar, Pak? Masih besar sekali. Jadi dari semua kalangan manapun masih bisa diambil, gitu loh. Tergantung kita fokusnya di mana, kembali lagi. Kalau kita istilahnya nggak fokus ya itu tadi, kita bisa merambah kemana-mana, akhirnya orang mindsetnya adalah ini media lari kemana sih kan gitu, biasanya gitu kan. Luas, Terlalu luas. Tapi saya lebih ke sini, mungkin untuk untuk beritanya sendiri kurang hard news masih belum ya, karena itu tadi saya lebih benar-benar memilah dan memfilter yang dimana jangan sampai untuk media anak mudanya ini hilang gitu. Sama itu. Di kelas Bugar pun sama, Mas. Untuk bisnis media ini kan media yang masih berfokus pada kesehatan, pada lifestyle itu kan masih sedikit juga. Jadi kan potensinya masih besar. Sebenarnya untuk di tahun ini ya, sebenarnya bukan tahun ini, 2-3 tahun belakangan ini itu animo masyarakat untuk aware kepada kesehatan itu sangat tinggi. Dibuktikan dengan apa? Dengan angka kematian atau angka yang angka kematian ya, bukan yang terinfeksi COVID ini. Kalau terinfeksi kan orang sehat juga bisa terinfeksi ya. Tapi angka kematian dari COVID ini kan juga didasari dari dia yang sudah membawa riwayat penyakit. Benar ya Pak ya? Jadi orang yang sudah membawa riwayat penyakit, kemudian terinfeksi COVID, itu pasti kemungkinan untuk lebih parah penyakitnya, bahkan ke arah kematiannya itu sangat tinggi. Nah, kemudian di tahun 2017, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar, peringkat 10 sedunia dengan tingkat obesitas paling tinggi. Saya merasa. Ini salah satu jurnal di Inggris mengatakan seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, dibuktikan dengan apa? Contoh kecil aja. Ketika tadi sudah dibahas sama Pak Wira tentang media. Jadi dalam satu handphone itu kita bisa mengakses semua aplikasi, mulai dari mendengarkan musik, kemudian kita menulis, kita mencari berita, mencari referensi, membaca buku, kemudian berbelanja, kemudian melakukan aktivitas kerja seperti mengirim file, kemudian meeting, itu kan kita bisa lewat handphone. Makanya sekarang pola kerja manusia mulai bergeser. Yang dulunya aktivitas motoriknya tinggi banget, sekarang lebih banyak duduk di kantor dan membuka suatu laptop atau komputer atau handphone. Nah, itu yang membuat aktivitas gerak manusia setiap harinya terus menurun. Sedangkan kalori yang kita konsumsi itu lebih tinggi daripada aktivitas yang dikeluarkan atau kalori yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, akhirnya kalori yang terus menimbun itu akan membuat tubuh kita semakin berkembang. Nah, ketika tubuh semakin berkembang, tidak normal, overweight, bahkan obesitas, itu kan pasti akan mengganggu, lemak yang berlebih akan mengganggu sistem kinerja organ dalam tubuh. Nah, itu cepat atau lambat pasti membuat orang itu atau manusia tersebut akan kena penyakit. Nah, makanya kenapa tiga tahun belakang ini masyarakat Indonesia semakin sadar gitu. Mereka lari ke gym, sadar akan pola hidup sehat, mulai masuk ke gym, kemudian mulai browsing nih cara diet yang gampang gitu kan, yang sehat. Itu juga dibuktikan dari riset kelas Bugar di Instagram, karena saat ini sementara kelas Bugar masih segmennya atau basisnya masih di Instagram. Nah, di situ kelas Bugar riset healthy lifestyle masyarakat Indonesia di usia mayoritas ya, di usia 18 sampai 45 tahun, itu searching nomor 1 adalah kesehatan. Dan itu meliputi tentang workout seperti olahraga, fitness dan lain sebagainya. Kemudian diet sama kecantikan. Kecantikan kan ini sudah masuk healthy lifestyle. Nah, 3 hal ini menjadi top searching di Instagram sampai saat ini.
Nah, selain teknologi dan memang ekonomi bisnis, kesehatan masuk dalam 3 besar untuk Pencarian. iya Betul. di top pencarian di Instagram. Instagram. Iya, Instagram karena sementara ini riset kelas bugar di Instagram. Makanya kenapa saya membangun kelas bugar? Ini sekalian saya jawab pertanyaan yang dari ini ya. Tadi Oh, siapa? iya. Ada Yang atasnya belum. Ya, atas tadi. Nah, Ini. itu. Nih. Saya bacakan. Banyak Kak, semester banyak- berapa? masih semester berapa? Dan mau tanya apa sih kendala kalau bikin usaha sambil kuliah itu? Nah, ini saya lanjut untuk menjawab pertanyaan Kak Mayang ya. Jadi saya masih semester 3. Tapi ambil program master S2. S2. Bayu, bukan S1. Jadi saya berangkat dari bidang olahraga atau saya praktisi olahraga. Saya di luar perkuliahan saya mengajar di gym maupun private rumah ke rumah. Nah, kemudian dulu sebelum membangun kelas bugar, saya kuliah S1-nya kan ambil pendidikan kepelatihan olahraga. Kepelatihan olahraga. Tapi di situ saya punya passion lain. Nah, Pak Yusuf juga tahu saya suka menulis. Ya, saya menulis suatu buku. Nah, dari situ saya tertarik dalam dunia kepenulisan. Nah, waktu itu ketika S1 kan saya merasakan sendiri ideologi saya lagi kenceng-kencengnya, spirit saya lagi kenceng-kencengnya. Di situ saya mulai menulis. Nah, ketika buku sudah diterbitkan, kemudian saya edarkan. Nah, dari situ saya mulai melihat market gitu. Melihat market dalam arti buku yang saya terbitkan ini kan buku termasuk buku sosial ya, buku tentang realisme sosialis lah, kehidupan sosial anak muda waktu itu. Nah, di situ kan idealis banget gitu, idealis banget. Nah, jadi yang baca buku tersebut hanya segmen tertentu gitu loh, bukan mayoritas dari pasar yang ada di Indonesia gitu. Dari situ saya belajar gitu, bagaimana caranya saya mengembangkan passion saya, juga saya mendapatkan profit ya, seperti yang dibahas Pak Wira tadi gitu. Dari situ saya coba buka media tentang budaya, namanya Kirata Rupa. Waktu itu sudah buka websitenya, gitu. Karena saya berangkat dari saya suka baca buku sejarah dan budaya waktu itu. Saya suka baca, hanya berangkat itu tahun 2018. Iya, setelah saya lulus dari S1, kemudian saya kerja sambil membangun itu sama ada satu partner yang berangkat di situ, yang membuka itu. Nah, tapi di situ saya tidak melihat pasar gitu. Saya hanya berangkat dari kesukaan. Seperti buku tadi, saya berangkat dari kesukaan, kemudian menerbitkan buku. Kemudian setelah itu saya membangun sebuah media tentang budaya. Nah, dari situ saya sudah rutin nih membuat suatu tulisan di media saya sendiri tentang kebudayaan, tentang sejarah di lingkup Indonesia gitu, budaya dan sejarah Indonesia. Tapi di situ saya lihat trafficnya nggak terlalu bagus gitu, karena market di Indonesia tentang budaya itu masih sangat minim gitu. Masih sangat kecil dibanding 3 hal tadi gitu. Nah, dari situ akhirnya 1 tahun saya tutup medianya. Websitenya nggak saya lanjutin gitu. Karena saya berpikir, wah ini saya nggak untung ini gitu kan. Masih belum dapat ini benefitnya ya. Belum dapat benefitnya waktu itu, profitnya gitu. Akhirnya saya berpikir lagi gitu, dari 2 experience saya menulis buku, menerbitkan buku sama membuka media budaya itu. Akhirnya beberapa tahun sambil saya kerja di bidang fitness industry itu saya bertemu dengan banyak member, banyak klien. Dari situ saya sharing. Nah, sharing sama mereka. Kenapa sih mereka bisa aware sama kesehatan mereka gitu? Kenapa sih mereka mau ke gym dan lain sebagainya? Nah, dari situ akhirnya saya mendapatkan suatu gambaran gitu. Akhirnya di tahun 2019 saya membuka kelas bugar yang
basically itu adalah sebuah media solusi tentang hidup sehat dan bugar. Nah, selain media, kelas bugar ini juga menyediakan trainer ataupun instructor yang bisa melayani si klien ataupun si member untuk home workout atau latihan di rumah. Jadi kelas bugar menyediakan suatu alat lengkap itu dibawa sama trainer di kelas bugar untuk datang ke rumah si member. Apalagi kondisi pandemi kayak gini kan orang masih enggan ke gym. Masih takut ke gym. Akhirnya di sini market kelas bugar ya sangat bagus gitu. Meskipun hanya masih aktif di Instagram, itu kelas bugar bisa membuat 3 trainer di kelas bugar ini kewalahan gitu. Kewalahan dalam arti karena banyak gitu loh, banyak market atau klien yang tertarik untuk meminang jasa trainer ataupun instruktur di kelas bugar itu. Ya. Kemudian selain menyediakan instruktur ataupun trainer, kelas bugar juga membentuk sebuah komunitas. Jadi kedepannya kelas bugar akan membentuk suatu komunitas, yaitu menamakan komunitas ini atau yang tergabung di komunitas ini sebagai sahabat bugar. Jadi nanti kita di sana berdiskusi, sharing bagaimana kita diet yang benar, bagaimana diet yang efektif, olahraga yang nyaman, yang menyenangkan, itu kita diskusi di situ ke depannya. Jadi selain media, kelas bugar juga menyediakan personal trainer dan instructor dan sebagai community gitu untuk orang yang aware terhadap kebugaran. Kemudian dalam beberapa bulan sampai sekarang, Instagram kelas bugar kan rutin, Pak. Rutin untuk update info tentang pola hidup sehat dan bugar. Nah, sampai sekarang kelas bugar di setiap update-annya itu selalu di-save sama viewers. Jadi setiap konten itu selalu ada yang save. Gitu. Jadi dari situ insight itu tadi ya. kita tahunya di insight. Jadi di situ kami mengetahui bahasanya, berarti kelas bugar ini memang peminatnya memang tinggi gitu loh, segmen tentang kesehatan ini gitu loh. Dan sampai sekarang ketika saya buka Juli berarti ini sudah bulan ke-3 ya? 3 atau 2? Masuk bulan keempat. 4 ya, 4 bulan kelas bugar sudah naik followersnya menjadi dari 0 ya, sudah naik menjadi 700 sekian. Itu organik ya, tanpa kami beli followers. Jadi kelihatan nanti di engagement-nya. Jadi yang komen berapa, kemudian yang save berapa itu kan kelihatan di insight. Jadi dari situ saya sebagai founder dan beberapa staff lain yang membantu seperti content writer sama personal trainer dan instructor itu ketika kami meeting itu semakin antusias gitu loh, semakin antusias untuk memberikan riset data apa sih yang dibutuhkan market saat ini gitu loh. Itu yang membuat motivasi kami. Jadi untuk Kak Mayang tadi yang tanya, tantangannya memang ketika kita menulis atau membangun sebuah usaha itu memang kadang nggak langsung lancar di awal, ya kan, pasti kan itu Pak. Jadi kita harus mengulangi lagi atau kita jangan pantang menyerah, harus semangat. Makanya kenapa tadi di poin utama saya menuliskan cari topik sesuai kesenangan teman-teman. Kalau teman-teman passion di situ, semangat nggak akan pernah habis. Ketika gagal, kita bangun lagi, gagal, bangun lagi. Seperti saya tadi. Jadi experience ketiga ini baru menunjukkan hasilnya gitu di kelas bugar. Seperti itu. Kemudian tadi yang terakhir ada ini ya Pak ya, pertanyaan kendalanya. Ya, kendalanya ya. Jadi kendala kalau usaha sambil kuliah. Iya, kendalanya ketika usaha sambil kuliah itu tadi bertabrakan kadang sama jam kuliah kita, ya. Apalagi sekarang daring itu lebih padat, mulai tugasnya, kemudian kadang internet yang trouble itu kan, itu juga menjadi kendala. Nah, kemudian cara nyiasatinya gimana? Kalau saya sesuai experience saya itu biasanya saya membuat suatu manajemen ini waktu sendiri. Jadi kebetulan kan di kelas bugar ini saya sudah ada yang bantu untuk content writer-nya, kemudian untuk
untuk PT sama instrukturnya, untuk trainer sama instrukturnya kan udah ada gitu staffnya. Jadi saya kasih tugas mereka kayak untuk bikin konten itu si content writernya atau copywriternya ini saya kasih tugas, kamu hari ini bikin ini selama 1 minggu untuk timelinenya untuk konten mingguan. Nah, untuk risetnya saya yang bantu gitu. Untuk risetnya apa sih kebutuhan masyarakat yang sering diakses, yang sering dicari itu apa? Itu saya yang bantu. Tapi yang ngerjain content writer. Kemudian untuk ini, untuk member yang latihan, yang aktif latihan, kelas maupun private, itu sudah dieksekusi sama staff PT sama instruktur saya. Ya kemarin saya masih membantu untuk jadi content writer, untuk ngajar juga. Iya, masih sempat bantu gitu. Tapi karena kuliah sudah mulai, akhirnya kan mau nggak mau saya lepas pelan-pelan, harus didelegasikan ke mereka. Tinggal maintain aja tadi. Iya, benar-benar. Saya tinggal maintain saja sama bantu evaluasi mingguan seperti itu. Berarti itu tadi saya slide dikit ya. Iya. Sempat punya ada web juga ya? Iya, sempat punya ada web. Tapi di situ dirasa kurang bisa untuk ada profitnya itu tadi. Iya, benar. Udah nyoba ini belum? Blog yang gratisan. Nah, untuk blog gratisan sudah buat itu ketika saya kuliah. Kuliah S1 itu saya sempat bikin blog. Dan blognya itu juga tentang penulisan esai, kemudian buku seperti itu. Nah, kemudian ketika saya bangun media Kirata Rupa itu, website Kirata Rupa, media Kirata Rupa yang tentang budaya, itu saya juga membuat blog gratisan untuk backlinknya, gitu. Tapi makin lama backlinknya kan banyak tuh, Pak, banyak ya. Akhirnya saya capek karena waktu itu kan saya cuma jalan 2 orang, jalan 2 orang. Akhirnya saya capek, saya nyiasatinya, cuman saya upload di media yang gede, yang gratisan, yang kita bisa upload gratis kayak Kompasiana, Viva ID, kemudian Forum Kaskus. Karena orang yang masuk di forum itu atau media itu juga banyak gitu. Akhirnya kan juga meningkatkan insight kita gitu, media kita gitu. Yang satunya saya seperti itu dulu. Memang kita harus dituntut waktu sih. Iya, Mas. Memang. Jadi kontennya akhirnya harus update terus kan. Iya. Karena di Yes Online sendiri pun juga masih keteteran di situ. Kita lagi ini juga. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siap, karena waktunya sangat susah. Oh enggak lah, tambah dikit lah ya. Itu yang di admit, silakan yang di YouTube. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Mas Wira mungkin. Itu Michael Timothy. Kalau kita kan tidak sendiri. Bagaimana cara menarik massa atau orang untuk tertarik pada konten kita daripada kompetitor yang lain, memiliki konten produk yang serupa. Oke, pertanyaan yang bagus ini. Cara mengatasi kompetisinya. Nah, kompetisinya ini mengatasi untuk platform internet, ya betul. Untuk platform internet sendiri kita banyak memang ya. Nah, apalagi kontennya sama, yang dimana sama-sama bergerak di bidang anak muda nih katakanlah. Nah, kembali lagi yang sudah pernah yang tadi sebelumnya disampaikan oleh Mas Bayu yang di presentasinya, share dulu di teman atau kerabat, kan? Nah, konten ataupun berita ya kan tentang media yang kita punya itu kita bukan trial ya, istilahnya ketika kita posting ya kan, siapa dulu sih yang baca ya kan. Nah, kebetulan di sini kan saya punya wadah nih ya kan, saya punya teman-teman UMKM, saya punya teman-teman yang ya seperti inilah kayak gitu kan. Ini saya share dulu di teman-teman terdekat saya ya kan. Dari situ pelan-pelan nanti komunitas dari teman saya akan menyebarkan satu-satu ya kan ke komunitas yang lain. Akhirnya di situ kan untuk viewernya sendiri yang baca ya kan itu akan meningkat berapa ratus sih ya kan, minimal lah katakanlah satu komunitas sendiri itu ada 200, itu sudah apa ya, kalau bagi saya sih kurang sih, tapi dari teman-teman sendiri itu kan kita share-nya dari situ gitu loh. Saingannya dari situ, kita dari mana dulu, dari teman-teman dulu. Nah, nanti untuk mengembangkannya lagi, gimana cara kita berbisnisnya dengan satu sama-sama platformnya itu tadi, kita cari klien sebanyak-banyak tadi.
kita menjual dari viewernya kita, ya kan? Viewernya kita berapa sih? Oh segini, ya udah kita kasih istilahnya price yang agak murah, ya kan? Istilahnya masih di bawah standar karena kita kan juga masih promo juga, kita masih baru juga di situ mungkin kita untuk bisnisnya dari situ. Jadi kita ketika ada klien kita tawarkan untuk benefitnya yang lebih, ya kan? Untuk apa? Untuk ngasih trust dulu ke kliennya kita. Trust bahwa media kita itu ada yang baca kok. Terus dari mana aja kalangan kita, kebetulan kalangan anak muda yang dimana semua UMKM, ya kan? Nah, di situ yang mereka juga ada yang suka traveling juga, katakanlah seperti itu. Dan jadi ketika nanti ada apa istilahnya kita lebih ke ini ya, apa namanya kayak endorse kayak gitu kan teman-teman masih bisa gitu, masih bisa bantu juga gitu. Jadi persaingannya dari situ. Untuk pengembangannya seperti itu, dari komunitas dulu. Nanti lama-kelamaan pasti semua orang tahu untuk media Yes On ini seperti apa. Oke, karena waktunya tinggal beberapa menit, 15 menit lagi. Ini ada beberapa pertanyaan. Aduh, ini pertanyaannya tentang media. Tapi tanyanya makan malam itu bikin gendut nggak? Aduh. Jadi yang pertanyaan itu nanti dilontarkan ke Instagramnya Kelas Bugar aja. Langsung dikirim ya, aja. Nanti di follow juga. Nanti dia dijawab di situ. Iya, pasti. Terus ini kalau, aduh. Baik, sama. Sebelumnya semua gendut itu berbayar nggak? Di Kelas Bugar aja. Nanti komentar di situ atau DM, nanti kalian follow dulu, kalian nanya di situ. Iya. Nggak usah di sini ya. Oke. Yang berhubungan dengan media. Oke, ini ada satu pertanyaan. Menurut narasumber, pemasaran online itu sedang bubble nggak? Nah, ini dua-duanya ini masih berhubungan ini ya. Iya. Mas Bayu juga masih. Ya, monggo, silakan. Gimana? Jangan dulu aja. Masih apa sedang bubble nggak ya? Apa ya? Istilahnya kalau untuk pemasaran online sendiri sih apa untuk akhir-akhir ini malah ini ya sangat-sangat istilahnya kayak insight-nya tuh naik sangat-sangat digandrungi. Nah, bahkan orang ataupun WFH pun juga pemasaran online makin banyak. Orang-orang kantoran pun ya, benar. Yang dia yang pertama cuma fokus di kantornya, sekarang ketika dia sibuk di rumah, dia malah punya produk-produk yang dijual melalui online itu tadi. Artinya untuk mengisi ketika di WFH itu tadi, akhirnya kesibukannya ada ya kan. Iya. Jadi kalau menurut saya sih pemasaran online itu sedang bubble ya, enggak ya. Kalau bubble-nya tambah besar, Bang. Tambah besar malah apa ya istilahnya mengembang ya kan. Benar-benar istilahnya dapat insight-nya semakin tinggi gitu. Iya, itu momentumnya di sini. Momentumnya benar. Momentumnya ya. Itu sih menurut saya. Saya menambahkan, jadi semakin kesini itu malah iklan online atau pemasaran online tadi itu malah semakin digandrungi gitu, semakin banyak di situ. Bahkan beberapa tahun ke depan pasti akan semakin naik insight-nya. Karena kenapa? Saya memberi perbandingan yang sederhana sekali ya. Ketika kita membuat suatu iklan dalam postingan, itu kita paling hanya butuh waktu. Kita paling butuh waktu sama ide untuk membuat menarik untuk dilihat gambarnya ataupun dibaca tulisannya. Tapi beda lagi ketika kita mau pasang iklan secara konvensional. Kita harus ngeprint banner, bikin poster, kemudian belum placementnya, penempatannya di mana. Itu pun biayanya juga banyak. Contoh kita cetak spanduk nih ya, ukuran 3x2. Itu udah berapa? Satu spanduk. Kemudian ditaruh di satu tempat. Dan di tempat itu pastikan dia juga bayar ya Pak ya? Iya, biasanya bayar. Perizinan. Perizinannya. Nah, dan di situ yang lewat situ satu hari itu berapa orang? Tapi beda lagi ketika kita masuk di pemasaran online. Kita pakai AdSense aja contoh ya, yang paling mudah pakai AdSense. Kita pakai AdSense, katakanlah kita modal
150. 150 untuk 1 minggu Iya. katakanlah ya. Jangkauan juga sudah Nah, ini. jangkauannya udah berapa kilo itu, ya, dan model jangkauannya kan circle, Ya, ya benar. kan? Di dalam jangkauan itu sudah berapa ribu orang yang kejangkau. Karena sekarang kita bicara tentang Instagram. Teman-teman kalian, ketika kalian berdiri di sini, di sekitar saya yang nggak pakai Instagram siapa? Nggak Hampir ada. tidak ada gitu. Hampir tidak ada. Jadi contoh kecilnya seperti itu. Kita modal 150.000 untuk jangkauan circle sekitar katakanlah 5 berapa kilo biasanya, Mas? 10 kilo. 5 sampai 10 kalau nggak salah. 5 sampai 10 kilo ya. Dalam circle 5 sampai 10 kilo. Dan itu pun kita masih dikasih apa istilahnya pilihan untuk Daerah mana ya? daerah mananya Iya. dan sekitar umurnya. Nah, segmennya kan segmennya. bisa langsung kita tembak gitu. Usia berapa, range-nya, kemudian di daerah mana, itu kan kita langsung bisa nembak dan pasarnya jelas gitu loh. Contoh, ketika kita bayar 150.000, kita ambil segmen range 18, umurnya 18 tahun sampai 35 katakanlah. Kemudian daerahnya kita ambil daerah Surabaya. Di situ kan langsung keluar tuh di platform AdSense itu tadi. Kita bisa lihat jelas. Oh, berarti orang dalam circle tersebut itu sekitar 20.000 orang katakanlah. Nah, kita sudah bisa ngukur dari 20.000 orang, kita bisa menjaring berapa klien gitu loh untuk mengiklankan produk kita. Beda lagi ketika kita periklanan atau promosi secara konvensional gitu loh. Biayanya mahal, kemudian juga pasti ya Effortnya. ya cetaknya, kemudian kita mondar-mandirnya, ya kan, kita masangnya, Efisiennya ya, kurang. efisiennya juga Nah, kurang. Kita bayar orang, bayar pajak, kemudian kita belum bisa mengukur juga tuh berapa banyak orang yang membaca atau melihat spanduk kita gitu loh per harinya. Itu kan juga akhirnya sangat-sangat mempengaruhi gitu loh. Selain biayanya juga efisiensinya untuk langsung nembak marketnya itu yang kurang gitu. Perbedaannya di situ. Oke, waktunya tinggal masih 8 menit. Oke, satu pertanyaan terakhir kalau nggak ada nggak? Nggak ada ya? Ada yang nanya? Atau langsung raise hand, monggo. Langsung raise hand. Oke. Ini kan teman-teman medianya masih baru. Apakah teman-teman mahasiswa ini boleh jadi kontributor? Ya apa? Kalau itu kontributor itu pasti sangat boleh itu kalau itu. Ya pasti. Apalagi kalau untuk apa istilahnya untuk cari pengalaman ya. Ya. Jadi kalau untuk cari pengalaman Pak, kalau dari Yes Online sendiri kita membuka selebar-lebarnya. Bahkan kemarin ada tawaran juga dari teman-teman yang masih sekolah, katakanlah untuk SMK itu kemarin sempat ada yang tanya apakah membuka untuk apa namanya untuk magang kayak gitu kan. Ya. Saya persilakan kalau memang magang jadwalnya kapan itu saya persilakan. Kita ada kantornya di Nginden ya kan, Nginden Intan F116 Nginden Intan 6. Nah dari situ nanti kita bisa saling apa ya istilahnya untuk kolaborasi, cari pengalaman sama-sama kayak gitu. Ya. Kalau cara jadi kontributor seperti apa? Enggak, maksudnya daftarnya kemana? Daftarnya, gitu. Kalau untuk mau join, ya kan? Kalau mau join bisa langsung apa namanya follow Instagramnya Yes Online ataupun Instagram saya kan ada tadi di ini apa namanya di flyernya tadi, di posternya tadi kan? Yeah. Atau nanti japri saya, nge-DM saya atau ke WA saya juga bisa. Nanti saya arahkan ke teman-teman yang sudah ada di sana. Seperti itu. Kalau dari kelas bugar sendiri? Kalau dari kelas bugar untuk cara jadi kontributor ini aja DM di Instagram @kelas.bugar atau ada kontak personnya di situ. Jadi ada kontak WA untuk kelas bugar itu ada di situ. Jadi nanti masuknya di dalam community. Jadi nanti di dalam komunitas itu teman-teman bisa sharing gitu, bisa tanya ke kami sebagai staff yang ada di kelas bugar bagaimana cara diet, kayak pertanyaan tadi ya, itu bisa dikirim di kelas bugar. Kemudian bagaimana untuk tips-tips olahraga nih untuk dilakukan di rumah itu bisa nanti kita sharing
Kemudian ke depannya kelas Bugar mau bikin kayak challenge gitu loh Pak. Challenge. Jadi kita bikin video untuk teman-teman di komunitas kelas Bugar. Jadi di situ video yang bagus nanti dapat giveaway dari kelas Bugar. Kayak gitu. Jadi nanti kalau pengen jadi kontributor, masuk aja langsung direct message di Instagram @kelas.bugar atau kontak WA kami kelas Bugar di Instagram ada kontak kami, langsung message aja. Nanti pasti akan kami balas. Oke. Berarti sebenarnya kalau dari kelas Bugar sama Yes Online sendiri kan monetize-nya sudah ada nih dari medianya masing-masing. Kalau Yes Online dari iklan, pendapatan iklan, kalau personal kelas Bugar dari trainer sama kelas trainer juga. Ini jadi monetize-nya sudah tertata rapi. Memang luar biasa. Sekarang bisnis media itu apa ya? Memang udah banyak media online sekarang. Cuma permasalahannya memang siapa yang bisa menghasilkan gitu. Benar. Kalau media-media dibentuk aja, diciptain aja, tapi monetize-nya nggak tahu mau kemana, ya percuma gitu. Jadi kita buat media, tapi nggak ada pemasukan yang didapatkan, nggak ada revenue-nya. Nah, sekarang kalau kita memang mau buat media, kita harus tahu monetize-nya media ini akan menghasilkan revenue-nya itu dari mana. Oke, mungkin sudah dulu ya. Sudah setengah 10, 21:27. Oke, teman-teman jangan lupa untuk komentar di Google Classroom. Dari situ kalian bisa komentar untuk kehadirannya. Terus untuk pertanyaan lebih lanjut untuk Mas Wira sama Mas Bayu mungkin di Instagramnya masing-masing. Bisa kalian langsung DM, di follow di yesonline.id sama @kelas.bugar. Nah, di situ itu kalian bisa sharing-sharing banyak hal, mau jadi kontributor syaratnya gimana, kalian bisa sharing di situ. Oke, di pertemuan 4 kali ini saya juga sudah kasih materi di Google Classroom, kalian bisa pelajari di situ. Nanti kalau kelas saya yang tanpa bintang tamu, kita sharing-sharingnya di situ, kalian belajar dulu aja di situ. Di situ yang komunikasi pemasaran terpadu ada macam-macam media yang saya tampilkan di sana. Di komunikasi bisnis ada bagaimana kita menyampaikan komunikasi bisnisnya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari di dunia media ini, di dunia komunikasi sebenarnya. Oke, ada pesan yang bisa disampaikan dari Mas Wira. Pesan teman-teman. Kalau pesan untuk teman-teman nih, kembali lagi ke apa namanya tagline-nya Yes Online tadi ya. Di kala muda kayak gini nih, muda, kalian masih energik, masih punya spirit, jangan pernah untuk patah semangat dan jangan sampai istilahnya tidak ada halangan apapun kalau kita memang benar-benar passionnya kita dan kita niat untuk melakukannya seperti itu. Oke, Mas Bayu mungkin. Oke, jadi dari saya sebenarnya singkat, gitu. Karena saya prinsipnya kan kalau hidup memiliki manfaat buat banyak orang. Jadi saya punya moto dalam hidup saya. Jadi hidup dan motivasi akan menghasilkan inspirasi. Gitu. Jadi pesan saya ke teman-teman mahasiswa, karena kita juga sama-sama mahasiswa, jadi hidup dengan motivasi akan menghasilkan inspirasi. Kayak gitu. Mantap sekali. Oke. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman malam ini. Kalian kalau mau nanya-nanya langsung aja ke Instagramnya mereka masing-masing. Nanti kita ketemu hari ini, hari Kamis. Kita ketemu lagi hari Selasa ya, dengan kelas dengan narasumber yang terakhir. Terus apa lagi? Ini Adpreneur. Kalau kalian mau gabung dengan Adpreneur, monggo. Ada teman-teman kreatif semua, teman-teman para pelaku ekonomi kreatif. Ketika kalian nggak punya bisnis pun, monggo dengan kalian punya inspirasi dan inovasi,
kalian masih punya pemikiran yang kreatif, monggo bergabung, kita banyak kegiatan ke depannya. Di follow aja langsung Instagramnya @planner.track, kalau di YouTube-nya ada juga @planner.track juga. Terus nanti ke depannya kita ada websitenya juga nanti. Oke. Terima kasih. Sudah ya, ini pas jam 9.30, 10. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman. Kita akan jumpa lagi. Foto virtual dulu. Bisa di-capture? Udah ya? Videonya harap dinyalakan dulu. Kita foto virtual. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.